Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang K3, khususnya di bidang listrik. Terus yang kedua, kita akan mempelajari tentang seluk-beluk apa saja yang diperlukan untuk mengambil sertifikasi K3, khususnya di bidang K3 listrik. Oke, yang pertama adalah apa itu K3? K3 listrik atau jamak kita sebut sebagai kesehatan keselamatan kerja di bidang kelistrikan, yaitu yang melatar belakangi adalah peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui optimalisasi penerapan K3. Potensi bahaya yang semakin kompleks diperlukan penanganan K3 secara profesional. Yang ketiga adalah tuntutan kemampuan sumber daya manusia di bidang K3 yang tinggi. Yang terakhir adalah kebutuhan pembinaan K3 yang semakin banyak meluas, baik dalam satu instansi maupun dalam satu komunal, dalam artian satu kota, satu provinsi, dan lain sebagainya. Mengapa K3 listrik itu atau awareness itu diperlukan? Yaitu yang pertama untuk menjamin kehandalan, reliabilitas instalasi listrik sesuai dengan tujuan penggunaannya. Yang kedua adalah mencegah timbulnya bahaya akibat listrik, bahaya langsung, tidak langsung, maupun bahaya kebakaran yang disebabkan akibat malfunction dari sisi alat maupun dari sisi human. Dalam artian ada beberapa SOP yang tidak dilaksanakan oleh SDM yang bersangkutan. Dasar hukum dari K3 listrik adalah salah satunya untuk ahli K3 listrik itu Permen Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 12 tahun 2015. Untuk yang teknisi listrik sama diatur juga dalam Permen Kemenaker nomor 12 tahun 2015. Dan yang terakhir adalah teknisi lift yang terdiri dari tupoksinya penyelia pemasangan, pemeliharaan, teknisi penyetelan, dan penyelia operasi. Diatur dalam keputusan Dirjen Naker Tenaga Kerja nomor keputusan 407 tahun 99. Ketiga regulasi tersebut merupakan dasar hukum yang dipakai sampai saat ini untuk di bidang kelistrikan, khususnya untuk teknisi maupun ahli K3. Apa sih wewenang dari petugas ahli K3 itu? Sebagai contoh, dalam satu perusahaan, menurut perundang-undangan yang saya baca adalah 100 karyawan dalam satu perusahaan minimal ada satu ahli K3 yang ditunjuk pada perusahaan tersebut, yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kode etik maupun norma-norma K3 di bidang kelistrikan maupun umum dalam perusahaan tersebut itu terlaksana dengan baik. 1. Wewenangnya adalah memasuki tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukan. Jadi ada semacam license ketika kalian dinyatakan sebagai ahli K3 listrik. Kedua, meminta keterangan dan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat keselamatan. Safety induction-nya sudah dilaksanakan atau belum? Name tag dari alat, terus papan petunjuk K3, sign atau tanda-tanda K3 apakah sudah dipasang semuanya atau belum. Dan yang terakhir adalah monitoring, memeriksa, menguji, menganalisa, bahkan mengevaluasi tentang pelaksanaan K3 pada suatu instansi. Jadi 3 tadi merupakan salah satu merupakan wewenang dari petugas ahli K3 dalam satu perusahaan. Oke, sudah cukup jelas? Lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang mengenai lisensi atau sertifikat kompetensi dalam bidang K3. Ada 2 sumber yang jamak diakui di Kota Batam ini, yaitu 2 instansi atau lembaga yang berhak menerbitkan serta
mempunyai nilai jual yang lebih ketika akan melamar pekerjaan di Kota Batam. Yang pertama adalah yang paling murah dari BNSP, dan yang terakhir dari Kementerian Tenaga Kerja, Kemenaker. Sertifikatnya ada, terlampir itu seperti itu, saya ngambil dari internet. Yang BNSP di sebelah kiri, yang dari Kemenaker ada di sebelah kanan. Kalau bedanya adalah kalau BNSP itu hanya mempunyai sertifikat kompetensi, masa berlakunya 3 tahun, 3 sampai 5 tahun tergantung dari unit kompetensi masing-masing. Kalau yang sebelah kanan dari Kemenaker, selain mempunyai sertifikat kompetensi, juga mempunyai kartu lisensi. Nah, kartu ini yang harus dibawa kemana-mana ketika memasuki sebuah site gitu. Dan yang ditanyain sama kawan-kawan yang berbaju merah itu, sama helmnya merah itu, lisensi mana, nanti ditunjukin nih, ternyata benar lisensinya ada, atau bahkan ada di helm masing-masing, lisensinya ada di situ. Jadi ketika kita masuk ke dunia nyata, yang ditanyain adalah apakah Anda berkompeten dalam bidang itu, dan yang kedua, apakah Anda sudah punya lisensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Jika Anda menemukan sesuatu yang menarik, nah nanti kita diskusikan. Lanjut ya, lanjut. Oke, sekarang kita bicara masalah teknisi K3 listrik. Topik ini saya ambil dari salah satu penyedia sertifikasi, penyedia training dan sertifikasi di bidang K3 listrik, khususnya pada tingkatan teknisi listrik. Nah, teknisi K3 listrik di sini adalah mereka yang pernah belajar kelistrikan, menerapkannya, ya, dengan topik-topik sebagai berikut. Topik pembahasan atau unit kompetensinya adalah paham tentang kebijakan K3 itu seperti apa, dasar hukumnya, norma K3-nya seperti apa saja, mampu memasang serta memelihara instalasi listrik, mampu memasang serta memelihara instalasi listrik di transmisi, distribusi listrik, pemanfaatan listrik, pembangkit, serta penyalur petir maupun ruangan khusus. Nah, pada pelatihan teknisi K3 listrik ini jamak dilakukan di lembaga sertifikasi kompetensi itu sekitar 65 jam pelatihan. Dan di akhir biasanya ada praktikum serta uji kompetensi. Jika Anda dinyatakan lolos, maka Anda berhak mempunyai sertifikat tersebut. Dan ini yang saya screenshot ini adalah dari atau kurikulum ini dari Kementerian Tenaga Kerja, Kemenaker. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah apa bedanya antara teknisi K3 listrik dengan ahli K3? Ayo kita cari tahu. Sekarang kita bicara masalah ahli K3 umum. Tadi kita sudah menjelaskan tentang kompetensi, unit kompetensi teknisi K3 listrik. Sekarang kita masuk ke ahli, satu tingkat di atas teknisi. Ahli K3 umum di sini mempelajari tentang dasar-dasar K3 di ruang terbatas, kelembagaan, keselamatan listrik, kebakaran, norma-norma yang ada di konstruksi bangunan gedung, mekanik, bencana uap, bencana tekan, kesehatan lingkungan kerja, bahan berbahaya, sistem manajemen K3, SMK3, serta kalian diharapkan mampu membuat laporan kecelakaan kerja. Tentunya ditunjang dengan analisa kecelakaan, manajemen risiko dan lain sebagainya, dan tetap diakhiri dengan ujian tertulis, ujian sertifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja. Terus apa bedanya Pak dengan ahli K3 listrik? Ayo kita cari tahu. Jika ini ada 11 unit kompetensi, ini ya, sebentar. Ada 11 unit kompetensi. Oke. Sini ada 11 unit kompetensi. Nah, sekarang kita cari tahu tentang ahli K3 listrik. Oke,
ahli K3 listrik ternyata lebih banyak, namun lebih spesifik. Kalau tadi teknisi K3 listrik itu hanya sebatas pemasangan dan pemeliharaan pada pembangkit, transmisi, distribusi, serta pemanfaatan listrik. Sedangkan ahli K3 listrik yang membedakan adalah mereka harus mampu merancang, perencanaan. Jadi perbedaan antara teknisi dan ahli adalah kalau teknisi tidak berhak untuk merancang, kalau ahli memang wajib untuk merancang suatu tupoksi yang disyaratkan pada K3 kelistrikan. Sama instalasi jalur petir, ruangan khusus, dan ini tambahannya lagi adalah pemeriksaan dan pengujian instalasi untuk pemasangan baru maupun pengecekan secara berkala. Nah, tentunya ditambah dengan ini sama seperti tadi pembelajaran tentang sistem manajemen K3. Nah, ada bedanya dengan ahli K3 umum. Dan yang terakhir adalah analisa dan pelaporan kecelakaan kerja di bidang kelistrikan. Serta tambahannya adalah kesehatan kerja listrik. Secara total jam pelajarnya adalah lebih banyak, yaitu 165 jam pelajaran. Kita tengok, kalau yang tadi 120 ahli K3 umum, ahli K3 listrik yang tadi 165, sedangkan untuk teknisi K3 listrik adalah 65 jam pelatihan saja. Maka secara harga, nah nanti kalian cari tahu mana yang lebih murah dan mana yang Anda butuhkan. Kesimpulan dan tips sederhana. Yang pertama adalah ketika kalian memasuki suatu dunia pekerjaan dan berkaitan dengan kelistrikan, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah ini terbalik, harusnya kalian wajib menggunakan APD standar. Yang kedua, melakukan inspeksi visual pada peralatan listrik dengan menggunakan test pen, multimeter, dan lain sebagainya. Ketiga, biasakan melaporkan ketidaknormalan peralatan atau sistem kelistrikan kepada pihak yang berkompeten serta mempunyai lisensi atau bertugas di bidangnya. Gunakan peralatan listrik dengan tag yang valid. Tag di sini adalah tag keterangan yang biasanya tertempel di mesin bahwa mesin tersebut, peralatan tersebut ready to use, bukan out of service. Oke, jangan sampai kita menggunakan peralatan yang out of service atau sedang maintenance, under maintenance, dan lain sebagainya, dan kita gunakan untuk pekerjaan, itu bahaya. Itu saja, sekian dari saya untuk topik pembahasan K3 di sini. Oke, jika ada yang ingin didiskusikan, silakan didiskusikan. Kita diskusikan secara live nanti. Dan terakhir dari saya, ada tugas yang menarik yang harus kalian kerjakan. Pertama, kalian harus menjawab ini dan kalian presentasikan secara kelompok. Lembaga mana saja di Kota Batam tentunya yang menyediakan pelatihan dan sertifikasi K3 listrik, baik teknisi K3 listrik maupun ahli K3 listrik. Sertakan link websitenya, apa nama lembaganya, sertifikat kompetensi yang dikeluarkan BNSP atau Kemenaker, berapakah biaya pelatihannya. Kedua, berikanlah contoh lowongan kerja di LinkedIn. Kalian cari di LinkedIn yang membutuhkan kompetensi K3 listrik, teknisi maupun ahli. Sertakan link websitenya. Apa saja nama perusahaannya, departemennya apa, tupoksinya apa, berapa kisaran gajinya, apakah Anda berminat. Lanjut. Apa saja perbedaan dari teknisi K3 listrik dengan ahli K3 listrik? Jika dibandingkan dengan ahli K3 umum, mana yang Anda sukai dan dibutuhkan di industri Kota Batam? 4. Budaya kerja seperti apa yang mencerminkan norma K3? Nomor 5. Apakah K3 listrik termasuk dalam regulasi di bawah PUIL 2011? Jelaskan secara rinci. 6. Apa saja yang dipelajari dari K3 listrik untuk bidang transmisi, distribusi, pemanfaatan pembangkit, sistem penyalur petir, ruangan khusus? Apa saja perbedaan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan yang dimaksud pada kurikulum sertifikasi K3 listrik? Tadi sudah kita singgung sepintas. Dan yang terakhir adalah apa saja APD yang dibutuhkan dalam bekerja di bidang kelistrikan? Apakah sama tupoksi maintenance atau teknisi
kelistrikan di dunia migas seperti McDermott, Citra Dupindo maupun galangan kapal, dan manufaktur semisal seperti Shimano, Epson, Schneider, dan lain sebagainya. Jelaskan. Jawablah pertanyaan di atas dalam bentuk presentasi yang profesional. Kalian presentasi dengan menggunakan Zoom, kalian rekam, dan kalian upload ke YouTube. Satu kelompok, jumlahnya 5 mahasiswa, kalian urutkan sendiri berdasarkan absensi. Setelah itu kalian upload dan lain sebagainya, kalian kirimkan link YouTube tersebut beserta full name dari anggota kalian ke email saya, ada di situ. Deadline-nya 11 September jam 11 malam. Ada pertanyaan? Kita diskusi secara live bentar lagi. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.